Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan, anggota jemaat GKI Mazmur Temindung Samarinda, dan juga saudara-saudara seiman yang menyaksikan tayangan video hari ini. Kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dan saya percaya semua jemaat Tuhan telah mempersiapkan diri, baik secara pribadi dan juga bersama dengan keluarga yang ada di rumah untuk beribadah. Dan juga hari ini, tim pelayanan, komposisi tim pelayanan kita sesuaikan dengan himbauan physical distancing. Kita ingin menerapkan physical distancing dalam kehidupan kita bermasyarakat, juga dalam pelayanan kita di gereja. Oleh sebab itu, saya akan memandu jalannya ibadah dan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua hari ini. Bersama saya ada saudara Michael Jonathan yang akan melayani Tuhan, memainkan musik, mengiring kita dalam menyanyikan lagu-lagu pujian untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan juga bersama tentunya tim multimedia, saudara Dr. Eric dan juga saudara Kadek. Selamat menikmati ibadah hari ini, kiranya kita menikmati lawatan Tuhan dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya menyapa kita semua. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada hari ini, yang ada di rumah. Kami percaya dan kami berharap Tuhan memberikan kita kesehatan senantiasa. Tuhan selalu memberkati kita, Tuhan melindungi kita setiap hari, dan percayalah Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita, anak-anaknya. Dan hari ini kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Percayalah, hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di setiap rumah. Tuhan melihat setiap hati yang terarah dan terangkat untuk menyembah Dia hari ini. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, melalui nyanyian pujian hari ini, kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan segenap hati, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, dan kita berikan yang terbaik saat ini bersama-sama dengan semua umat Tuhan. Saya percaya hari ini kita bersama-sama di waktu yang sama untuk menyembah Tuhan kita dan memuliakan Dia. Puji Tuhan. Kita menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 201. Lagu ini mengungkapkan tentang kebaikan dan keajaiban Tuhan kita yang patut untuk kita puji, yang kita terus agungkan dalam hidup kita. Oh, haleluya. Tuhan, terimalah pujian dari segenap umat-Mu hari ini. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji
besar, Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabulah yang kurindukan, melihati Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, 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 sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat Tuhan, saya persilakan kita berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan kesungguhan hati bersama-sama kita ucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami dipelihara, kami diberkati, dan terlebih kami diselamatkan. Dan hari ini Tuhan, kami mendapatkan kesempatan untuk kembali beribadah. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di dalam setiap rumah-rumah jemaat Tuhan. Tuhan hadir di setiap hati kami. Dan Tuhan, terimalah semua yang kami mau berikan kepada Tuhan dalam ibadah ini. Biar semua yang kami lakukan dari awal sampai selesai, semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah ini juga kami diteguhkan oleh Tuhan. Kami mendapatkan lawatan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tolak segala kuasa si jahat, si iblis yang mencoba mengacaukan jalannya ibadah kami, mengacaukan konsentrasi kami. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan Tuhan memberkati kami, memimpin kami dari awal sampai selesai. Terpuji nama Tuhan, ini doa kami persembahkan ibadah kami kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Baik, kita kembali akan memuji Tuhan. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 300. Lagu ini berjudul Naungan Jiwaku. Benarlah
bahwa hanya Tuhan Yesus saja satu-satunya naungan kita yang dapat memberikan keteduhan, ketenangan, rasa aman dalam situasi apapun. Mari kita memuji Tuhan dari lagu ini dan dengan kesungguhan hati bersama-sama kita muliakan Tuhan. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Ajaib Juru Selamatku Yesus Tuhan, diangkatnya tanggunganku. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, padaku kekuatan baru. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Berkat ilahi tak henti-hentinya, syarat melimpah di kalbu. Dengan sukacitaku puji Tuhan, sungguh ajaib penebusku. Amin Tuhan. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Haleluya. Tuhan kita, naungan jiwa kita. Saatnya kita siapkan hati kita dan seluruh hidup kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita yakin Tuhan ingin berbicara kepada kita setiap saat. Dan saat ini, mari kita persiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita. Seperti tanah yang subur yang siap untuk ditabur
benih firman Tuhan. Dan biarkan benih itu akan tertanam baik, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan biarkan keadaan mengaburkan firman Tuhan dari pikiran kita. Jangan biarkan situasi membuat kita hilang fokus kepada Tuhan. Tetaplah arahkan hati kita untuk fokus pada suaranya, pada kebenarannya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian bersama-sama. Yesus, Engkau juru selamatku. Sekalipun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Ingin berbicara bagi kami. Tuhan ingin kami fokus kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan, menerima kebenaran firman Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, benar Tuhan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu.
besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Jemaat, siapkanlah hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami semuanya. Saat ini kami siap untuk merenungkan firman Tuhan, dan kami juga siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Tuhan, berbicaralah kepada kami, kami siap untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Saat ini kita kembali merenungkan tentang peristiwa di mana Yesus menampakkan dirinya kepada para murid pasca kebangkitan dari antara orang mati, dan apa yang Yesus buat ini memberikan bukti demi bukti, tanda demi tanda kepada para murid untuk tujuan yang saya sudah sampaikan minggu lalu. Ada dua hal. Yang pertama, tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid adalah untuk meneguhkan iman mereka. Lalu yang kedua, tujuan Yesus untuk menampakkan diri kepada para muridnya adalah untuk memberikan mereka gairah rohani, karena mereka sedang berduka, mereka sedang gelisah, mereka sedang ketakutan, dan mereka membutuhkan ketenangan, bahkan mereka membutuhkan spirit untuk bangkit. Dan Yesus membangkitkan gairah rohani mereka sehingga mereka kembali bersemangat, mereka kembali bersukacita. Saat ini kita akan berbicara tentang dampak apa yang terjadi, yang dihasilkan dari Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 30 dan 31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Firman Tuhan demikian. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Tentu segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, terlebih apa yang Yesus karyakan bagi kita, semuanya pasti akan memberikan dampak, akan memberikan pengaruh bagi kita, bagi orang percaya. Dan kita melihat di sini, Yesus menampakkan dirinya, membuktikan bahwa dia hidup, dia bangkit, membuktikan bahwa kitab suci itu benar. Dan itu akan memberikan dampak, dan telah memberikan dampak kepada para rasul. Apa dampak yang kita bisa lihat dari pembacaan kita hari ini? Dan dalam perenungan kita hari ini, saya ingin membawa kita melihat apa yang Yesus berikan kepada para murid melalui kebangkitannya, dan dia menampakkan dirinya kepada para murid. Mari kita melihat di ayat yang ke-31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ini catatan Rasul Yohanes. Tujuannya adalah supaya kita, para pembaca, membaca tulisan ini dan akhirnya percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Tentu sebelum kita membacanya, sebelum ayat ini dituliskan, sebelum Rasul Yohanes dan Rasul-Rasul menuliskan kitab, mereka sudah lebih dulu memiliki konsep, mereka sudah lebih dulu mendapatkan keyakinan tentang apa yang mereka tuliskan. Dan apa yang mereka tuliskan ini adalah dari hati mereka, iman mereka. Maka apa dampak Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada para murid? Yang pertama adalah para murid memiliki dasar iman. Dasar iman, pondasi iman. Apakah pondasi iman yang dimiliki oleh para murid setelah Yesus membuktikan kebangkitannya? Dasar iman yang dimiliki oleh para rasul adalah mereka percaya dan mengaku
Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Inilah dasar iman para rasul, dasar iman yang benar. Kita bandingkan dengan Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain selain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Rasul Paulus pun mengakui bahwa dasar iman kita, orang percaya, adalah Yesus Kristus. Tapi Yesus yang bagaimanakah yang Tuhan ingin kita jadikan sebagai dasar iman? Pengertian yang bagaimanakah yang Tuhan mau kita miliki untuk menjadi dasar iman? Yaitu Yesus yang kita kenal sebagai Mesias, Anak Allah. Ingat percakapan Tuhan Yesus dengan para murid ketika mereka ada di Kaisarea. Dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Di sana Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan para muridnya. Dan Tuhan Yesus bertanya, kata orang, siapakah Anak Manusia? Lalu murid-murid pun menjawab, ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada yang berkata Elia, ada yang berkata Yeremia, ada juga yang berkata salah satu dari para nabi. Lalu Yesus kembali bertanya, tetapi katamu, siapakah aku, kata Tuhan Yesus? Lalu Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus langsung merespon dan dia berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakannya kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, Yesus melanjutkan lagi perkataannya kepada Petrus, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apakah yang Yesus jadikan dasar untuk membangun jemaat? Yaitu adalah batu karang yang dicatat dalam Injil Matius pasal 16 ayat 18. Batu karang, apakah batu karang itu? Bukan Petrus yang Tuhan jadikan batu karang untuk menjadikan dasar jemaat. Yang menjadi dasar iman adalah pengakuan Petrus yang baru saja dia ucapkan, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Maka Yesus pun berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Di atas pengakuan iman yang benar tentang Anak Manusia, tentang Yesus Kristus, itulah yang akan menjadi dasar Yesus untuk membangun jemaatnya. Pertanyaannya saat ini, apa makna yang terkandung dari pengakuan iman tersebut, dari pernyataan iman tersebut, dari kata Mesias dan Anak Allah? Kata Mesias itu dari kata Ibrani, artinya yang diurapi. Yesus adalah yang diurapi. Dalam bahasa Yunani, Mesias adalah yang diurapi. Dalam bahasa Ibrani, Mesias yang diurapi. Dalam bahasa Yunani menjadi Kristos, dan kita sebut dalam bahasa Indonesia Kristus. Artinya sama, yang diurapi. Yesus adalah Mesias, artinya dia adalah yang diurapi. Diurapi untuk apa? Yesus diurapi dan dikhususkan untuk menjadi juru selamat. Bagaimana ia menjadi juru selamat? Dia datang ke dunia menjadi manusia, dia menderita, dia mati di kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga. Itulah cara dia menjadi juru selamat. Tetapi para murid sempat salah fokus, gagal fokus. Kalau kita melihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, ini cerita waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Kleopas. Waktu Tuhan Yesus bertanya, apakah yang engkau perbincangkan di jalan? Lalu Kleopas menjawab, apakah engkau satu-satunya orang asing di sini? Engkau tidak tahu apa yang terjadi. Yesus orang Nazaret itu, dia adalah orang yang berkuasa dalam pekerjaan dan dalam perkataannya, tetapi baru saja pemimpin kami, orang Yahudi, menangkap dia dan menyalibkan dia. Padahal ayat Lukas 24 ayat yang ke-21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang
untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka tahu ada konsep Mesias, tetapi bagi mereka Mesias yang akan datang adalah Mesias yang akan membela mereka, Mesias yang akan membebaskan mereka, membawa mereka, membangun kerajaan politik yang akan menandingi kerajaan Romawi dan membawa orang Israel pada masa kejayaan. Itu yang menjadi konsep berpikir mereka tentang Mesias. Maka Yesus menegur mereka dengan berkata di ayat yang ke-25 dan 26, "Hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Mengapa engkau tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi? Bukankah Mesias, garis bawahi, harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Yesus memperbaiki konsep tentang Mesias kepada mereka. Mesias adalah seseorang yang harus menderita untuk masuk dalam kemuliaannya. Harus menderita karena dengan penderitaannya ada banyak penderitaan umat manusia yang dihapuskan. Karena dengan kematiannya ada kehidupan untuk seluruh umat manusia, kehidupan yang kekal. Konsep tentang Mesias diperbaiki oleh Yesus, diluruskan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mesias adalah Yesus, juru selamat yang rela menderita sampai mati di kayu salib untuk menggantikan kita, menanggung hukuman atas dosa. Berarti kalau Yesus adalah Mesias, maka Dia adalah juru selamat kita. Dialah penyelamat kita. Jadi ini makna Mesias adalah yang diurapi sebagai juru selamat. Yesus juru selamat kita. Dia adalah Mesias. Kemudian makna dari anak Allah. Apakah makna dari kata anak Allah? Apakah Allah beranak? No, bukan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Betul, kita setuju dengan statement itu. Lalu apa makna dari kata anak Allah? Apakah ini menunjukkan kedudukan, tingkat Yesus lebih rendah daripada Allah Bapa? Bukan. Ini bukan berbicara tentang kedudukan Yesus, tetapi ini berbicara tentang yang terbaik dari Allah. Anak Allah itu sama dengan yang terbaik dari Allah. Maka kalau Yesus adalah anak Allah, maka Dia adalah yang terbaik dari Allah. Apakah yang terbaik dari Allah? Ini pertanyaan yang banyak ditanya oleh orang dan bermunculan teori. Apakah yang terbaik dari Allah? Ada yang berkata, yang terbaik dari Allah, Allah mengutus malaikatnya yang terbaik. Allah punya malaikat di surga dan Dia mengutus yang terbaik untuk menjadi manusia dan untuk mati menebus umat manusia dari dosa. Salah. Tuhan tidak mengutus malaikatnya untuk menggantikan manusia menanggung hukuman dosa. Ada lagi yang berkata, Tuhan menciptakan manusia yang sempurna, yang bebas dari dosa, lalu ditaruh di dunia, dan akhirnya Dialah Yesus itu. Dia mati untuk menggantikan manusia yang berdosa. Salah. Yesus bukan manusia sempurna yang diciptakan oleh Allah untuk menggantikan manusia yang berdosa. Ada lagi yang berkata Yesus adalah nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menebus dosa manusia. Sekali lagi, ini adalah teori yang tidak benar, saudara. Apakah yang terbaik dari Allah? Jadi apa yang terbaik dari Allah? Yang terbaik dari Allah adalah dirinya sendiri. Sekali lagi, yang terbaik dari Allah adalah diri Allah itu sendiri. Maka Yesus itu adalah yang terbaik dari Allah. Artinya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kita belajar memberi yang terbaik dari Allah. Bagaimana Allah memberi? Kita belajar dari Allah bagaimana cara memberi. Allah memberi yang terbaik, yaitu dirinya sendiri. Kita juga. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk pasangan kita, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak? Belajar dari Tuhan. Apa pemberian kita yang terbaik yang kita bisa berikan kepada pasangan kita, kepada suami, kepada istri? Apa pemberian terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita?
Uang kita itu pemberian yang baik, tapi bukan pemberian terbaik. Apakah pemberian yang terbaik? Pemberian yang terbaik adalah diri kita sendiri kita berikan kepada mereka, kepada orang yang kita cintai, kepada pasangan kita, kepada anak kita. Sehingga suami berkata, istriku, aku milikmu. Istri pun berkata, suamiku, aku milikmu. Bukankah ketika mengucapkan janji nikah, kita betul-betul menempatkan diri kita sebagai pribadi yang diberikan kepada pasangan kita. Nah, ini contoh, memberi yang terbaik adalah diri kita yang kita berikan. Jadi kita tidak memberikan setengah dari diri kita. Saya memberikan uang saya, tapi HP saya bukan untuk kamu. Sehingga ada pasangan-pasangan yang HP-ku, HP-ku, HP-mu, HP-mu. Nggak boleh ya. Kamu nggak berhak lihat-lihat HP-ku. Ya, Papa tidak berhak lihat HP Mama. Begitu juga sebaliknya. Mama tidak berhak lihat HP Papa. Gitu ya. Makanya dalam rumah tangga Kristen tidak ada yang seperti itu. Suami berhak atas istri, sampai kepada handphonenya pun. Bahkan tidak ada yang bilang, ini uang Papa, itu uang Mama. Silahkan kelola masing-masing. Kalau habis, tanggung jawab sendiri. Tanggung sendiri. Gitu ya. Tidak ada seperti itu dalam rumah tangga Kristen. Semuanya milik bersama. Karena apa? Karena ketika kita memberikan diri kita kepada pasangan kita, maka semuanya ngikut. Gitu ya. Semuanya ngikut. Kita telah memberikan, dia telah memiliki kita, maka semua yang kita miliki juga adalah milik pasangan kita. Nah, ini contoh bagaimana kita tahu memberi yang terbaik. Kita bisa memberikan yang terbaik kepada pasangan kita, kepada orang yang kita kasihi, kepada anak kita. Nah, ini Papa adalah milikmu. Sehingga semua yang kita miliki sebagai orang tua juga adalah milik anak kita. Demikian juga dengan Tuhan. Dia memberikan yang terbaik adalah dirinya sendiri. Sehingga Rasul Paulus berkata dalam Korintus, dia yang tidak dalam Roma, dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang telah memberikannya kepada kita, bagaimanakah mungkin dia tidak merelakan segala sesuatu untuk dia berikan kepada kita? Maka betul lah lagu Kemenangan Iman yang berkata, dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, konsep anak Allah ini adalah yang terbaik dari Allah. Sekali lagi, yang terbaik. Jadi waktu Tuhan menjadi manusia, Yesus Kristus datang, Allah tidak memberikan setengah dari dirinya untuk menjadi manusia. No, Tuhan tidak memberikan 99,9% untuk menjadi manusia. Tidak, tetapi dia memberikan 100% dirinya untuk menjadi manusia. Kolose 1 ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan berdiam di dalam Yesus. Sekali lagi, Kolose 1 ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan berdiam di dalam Dia, di dalam Yesus. Kepenuhan di sini, seluruh kepenuhan di sini dari kata pelorma, artinya adalah penuh, total, genap, habis. Artinya Tuhan waktu menjadi manusia dalam Yesus Kristus, Dia memberikan total dirinya, seluruhnya, seutuhnya. Dia berikan untuk menjadi manusia. Untuk apa? Untuk berkorban. Sehingga Tuhan sendirilah yang menjadi manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran ini kita bisa melihat bahwa Tuhan yang benar mengasihi adalah Allah yang menjadi manusia, Allah yang berkorban. Semua agama percaya Tuhan adalah pencipta, Tuhan adalah penguasa, tetapi hanya kekristenan yang percaya Tuhan juga adalah penyelamat yang telah terbukti kasih-Nya. Sekali lagi, hanya kekristenan yang percaya Allah juga adalah penyelamat dan telah terbukti kasih-Nya.
George Eldon Ladd, seorang teolog yang terkenal. Dia berkata, kematian Kristus adalah pembuktian tertinggi akan kasih Allah. Sekali lagi, kematian Kristus adalah pembuktian tertinggi akan kasih Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dasar iman ini perlu kita miliki. Dasar iman itu adalah kita mengaku dengan penuh kesadaran, kita mengaku dengan penuh pengertian, kita paham, kita mengaku dengan penuh ketulusan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Ini adalah dasar iman, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa ditawar-tawar. Kenapa tidak cukup kita hanya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan? Betul, tetapi Tuhan mau kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia Mesias. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang kedua. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang kedua. Saya bacakan firman Tuhan. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi kita mengaku Yesus adalah Tuhan, benar. Tetapi Tuhan mau pengenalan kita dan pengertian kita, penghayatan kita tentang Dia adalah Dia juga telah datang sebagai manusia. Karena ketika kita mengakui Dia adalah Mesias, demikian kita mengakui kasih-Nya atas kita telah terbukti, kasih-Nya telah terjadi, dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah Mesias dan Anak Allah. Sinonimnya adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Maka ketika kita berdoa, sering kita mengucapkan, bukan, kita bilang Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu bukan kata kunci, itu bukan kata sandi orang Kristen, itu bukan password yang diucapkan secara resmi atau itu untuk menunjukkan bahwa kita sedang melakukan aktivitas rohani. Bukan. Itu adalah ungkapan yang tulus dari dalam hati kita, berdasarkan pengakuan dan pemahaman kita tentang Dia. Dia adalah Tuhan dan Dia adalah Juru Selamat kita. Ini jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya seperti para rasul yang memiliki dasar iman, Yesus Kristus adalah Mesias dan Anak Allah. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita juga hari ini memiliki pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Ini yang pertama. Jadi dampaknya adalah para murid, para rasul, dan sampai kita hari ini, kita punya pengakuan iman yang sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang pertama. Yang kedua, para rasul atau para murid mendapatkan berita yang penting. Sekali lagi, para rasul mendapatkan dan memiliki berita yang penting dan berita yang absah. Kebenarannya tidak diragukan. Mereka mendapatkan berita langsung dari sumber utama, yaitu Yesus Kristus. Mereka melihat, mereka mendengar langsung Yesus berbicara, Yesus membuktikan tentang karyanya. Dan berita ini adalah berita yang penting. Mengapa berita ini penting? Siapa yang mengatakan berita ini penting? Yang mengatakan berita ini penting adalah Yesus sendiri. Mari kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 47. Firman Tuhan demikian. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Yesus katakan, berita ini adalah berita yang harus disampaikan kepada segala bangsa. Kata harus kita garis bawahi, itu menunjukkan sebuah kepentingan. Maka Yesus menganggap penting sekali berita ini diberitahukan kepada seluruh dunia. Nah, kita lihat berita apakah itu?
Berita ini adalah berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Ini adalah berita yang penting. Mengapa berita ini penting? Karena berita ini adalah kebutuhan, dan berita ini adalah jawaban yang diharapkan, yang ditunggu, yang dibutuhkan oleh semua manusia. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bebas dari dosa. Maka semua manusia di dunia ini membutuhkan pengampunan. Dan Tuhan katakan, pengampunan itu didahului oleh pertobatan. Apakah pertobatan itu penting untuk mendahului pengampunan? Penting sekali. Maka pertobatan itu adalah tahap fase yang harus dialami oleh semua orang Kristen. Semua orang Kristen harus mengalami satu fase yang namanya pertobatan. Kalau semua orang di dunia ini membutuhkan pertobatan, harus mengalami pertobatan, karena semua orang berbuat dosa. Dosa yang utama adalah tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pertobatan dimulai. Dan kata pertobatan ini dari kata metanoia yang kita tahu. Metanoia adalah berbalik. Berbalik. Jadi ketika kita bertobat, kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Pertobatan ini harus secara pribadi. Keputusan pribadi, bukan ikut-ikutan orang tua, bukan ikut-ikutan tetangga, bukan ikut-ikutan masyarakat sekampung yang Kristen, bukan. Tapi ini adalah keputusan pribadi dengan kesadaran kita pribadi. Kita bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu pertobatan itu membawa kita pada sikap berbalik. Dulunya kita suka melakukan perbuatan-perbuatan kedagingan. Sekarang kita cenderung memberi diri kita, suka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Hidup kita selaras, sejalan dengan jalan Yesus Kristus. Hidup kita terarah, terfokus kepada Dia. Tangan kita mengerjakan apa yang Dia inginkan. Mata kita, pikiran kita melakukan apa yang Dia inginkan. Mulut kita memperkatakan apa yang Dia inginkan. Semua yang kita miliki, semua selaras dengan kemuliaan Kristus. Ya, pertobatan itu adalah fase yang harus dialami oleh semua orang Kristen. Semua orang percaya, dan semua orang seluruh muka bumi ini harus mengalami fase yang namanya pertobatan. Dan berita gembiranya, ada pengampunan dosa yang dibutuhkan oleh semua orang. Upah dosa ialah maut, maut yang kekal. Tetapi Yesus memberikan pengampunan dosa untuk semua orang yang percaya kepada Dia. Maka ini adalah jawaban yang paling tepat atas masalah terbesar umat manusia hari ini. Apa masalah terbesar umat manusia? Bukan masalah ipolisosbud, ilmu pengetahuan politik, sosial, budaya, kesehatan. Bukan itu masalah utama manusia hari ini. Masalah utama manusia hari ini adalah dosa. Karena dosa membawa kepada maut. Maka jawaban yang tepat, yang paling tepat atas masalah dosa ini adalah pengampunan dosa dari Yesus. Dan pengampunan dosa itu diawali dengan pertobatan. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan putuskan untuk berbalik dari jalan dosa, memutuskan untuk menjalani hidup memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang diberitakan oleh Rasul Petrus setelah dia mendengar pernyataan Tuhan Yesus. Setelah para murid mendengar Yesus katakan, dan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Lalu Petrus, ketika dia mendapatkan kesempatan berkhotbah untuk pertama kalinya, perdana khotbah Petrus, apa yang dia khotbahkan? Dia khotbahkan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Mari kita melihat dalam Kisah Para Rasul,
Pasal 2, ayat yang ke-38. Saya bacakan ayat ini untuk kita. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu." Berita yang Petrus berikan kepada orang-orang yang mendengar khotbahnya adalah, bertobatlah dan engkau akan menerima pengampunan dosa. Berarti memang benar, apa yang Yesus anggap penting, Petrus pun anggap penting. Apa yang Yesus mau diberitakan, Petrus memberitakannya. Apakah berita itu berhenti ketika Petrus meninggal dunia? Ketika Petrus mati? Tidak, berita itu tetap terus berlanjut. Terus berlanjut. Para murid pada waktu itu ada 12 minus Yudas jadi 11. Dan waktu hari Pentakosta ada 120 orang murid Yesus. Dan sampai hari ini, waktu itu terus bertambah dari 120 jadi 3.000. Orang yang bertobat setelah mendengar khotbah Petrus kira-kira ada 3.000 orang. Dan mereka menjadi murid Kristus, percaya kepada Yesus. Dan semakin hari semakin banyak orang yang bertobat. Sampai hari ini, jumlah populasi Kristen di dunia ada miliaran. Dan hendaklah kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, Tuhan mau berita itu menjadi berita yang terus berlanjut dan disampaikan kepada seluruh dunia bagi segala bangsa. Dan saya berani berkata, berita itu adalah alasan mengapa kita hidup hari ini. Sekali lagi, berita itu adalah alasan mengapa kita masih hidup sampai hari ini. Karena masih banyak orang yang membutuhkan berita pengampunan dosa. Masih banyak orang yang rindu dosa mereka diampuni. Masih banyak orang yang belum tahu jalan keselamatan. Masih banyak orang yang belum bisa membebaskan diri mereka dari kutukan dosa, maut yang kekal. Tetapi berita ini akan menjadi kesukaan, akan menjadi jawaban atas pencarian banyak orang hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita melihat dampaknya luar biasa bagi kita. Kita telah menerima berita pengampunan dosa dan kita telah mengalaminya. Kita telah menerima pengampunan dosa, kita telah menerima keselamatan. Dan hendaklah tidak berhenti sampai pada diri kita, tapi apa yang kita sudah alami ini menjadi berita bagi orang-orang yang belum mengalaminya, belum mendapatkannya. Melalui perkataan kita, melalui doa kita, melalui materi, harta yang kita bisa berikan, kita berikan semuanya untuk menunjang, untuk mendukung pemberitaan kabar pengampunan dosa dari Yesus Kristus yang didahului oleh pertobatan. Inilah firman Tuhan bagi kita semua. Dampak dari kebangkitan Kristus, dampak dari penampakan Yesus kepada para muridnya. Murid-murid memiliki dasar iman, pengakuan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan itu hari ini menjadi pengakuan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita semua sebagai orang percaya, kita berdiri di atas pengakuan iman yang benar. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan dampak berikutnya adalah para murid memiliki berita. Dan berita itu adalah berita yang sampai hari ini akan terus berlanjut. Berita tentang pengampunan dosa. Berita tentang Yesus merindukan semua orang berbalik dan bertobat dan menerima keselamatan dari Dia. Kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan kita dan memberkati kita sehingga kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita mengucap syukur dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Kami telah membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan berbicara lebih dalam di dalam hati kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami punya pengertian semakin dalam tentang firman Tuhan. Tuhan memberkati semua umat Tuhan yang hari ini ada di rumah masing-masing. Tuhan
melihat hati yang terangkat. Tuhan melihat setiap ibadah yang sedang dinaikkan kepada Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan. Di mana Tuhan dimuliakan, di situ Tuhan nyatakan kuasa, kemuliaan-Mu. Dan di rumah-rumah jemaat hari ini, kami percaya kemuliaan kuasa Tuhan dinyatakan. Dan Tuhan juga memberkati kami semua, supaya kami terpelihara selalu dengan kuasa Tuhan yang sempurna. Dan kami terus bersyukur, tetap bisa bersyukur. Apapun keadaan hari ini, dunia hari ini, apapun keadaan rumah tangga kami, apapun keadaan kami pribadi hari ini, kami tetap bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Tuhan berikan kami hikmat juga untuk bertindak dengan penuh hikmat dan bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi di sekitar kami. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang kita telah dengarkan bersama-sama. Kiranya kita semua diberkati dan hidup berdasarkan firman Tuhan. Dan saat ini jemaat Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Silahkan mempersiapkan persembahan, dan silahkan memberikan persembahan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Dan kita menyanyi dari buku nyanyian kemenangan iman nomor 229, Ajaiblah Anugerah Yesus. Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus, lidahku tak berkata betapa indahnya, bebanku dihilangkan, jiwaku terlepas. Ajaiblah keselamatan, anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus lebih dalam dari laut besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celahku. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah pujiku. Ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang sesat, olehnya diampuni, selamat sempurna, rantainya diuraikan, beri kemerdekaan. Ajaiblah keselamatan, anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus lebih dalam dari laut besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celahku. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah pujiku. Ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang najis, dilahirkannya baru menjadi anakku, hidup kekal sentosa jadilah miliknya. Ajaiblah keselamatan, anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus lebih dalam dari laut besar. Anugerah
yang sempurna bagiku, yang menutupi segap celahku. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah, puji-Hu. Puji Tuhan untuk persembahan yang telah kita berikan, dan Tuhan memberkati kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita juga akan berdoa atas persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, selalu ada alasan bagi kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih karena Tuhan memberikan kami kesempatan juga untuk menyatakan syukur kami kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kami, dan telah terkumpul di hadapan Tuhan. Persembahan yang telah diberikan oleh setiap umat Tuhan secara pribadi, dalam keluarga. Tuhan, terimalah persembahan ini menjadi persembahan yang harum, persembahan yang berkenan, yang memuliakan nama Tuhan. Dan pakailah persembahan ini ya Bapa untuk menjadi alat di tangan Tuhan, melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan yang mulia dalam pelayanan di GKI Mazmur Temindung Samarinda dan Gereja Kemah Injil Indonesia. Bapa di surga, Tuhan memberkati setiap umat-Mu. Tuhan pelihara terus senantiasa, Tuhan memberkati senantiasa setiap pribadi, rumah tangga. Tuhan berikan berkat-berkat Tuhan, dan berikanlah yang utama, damai sejahtera dan sukacita terus ada dalam diri setiap umat Tuhan. Bapa, hari ini kami sungguh-sungguh bersyukur menikmati kesempatan untuk beribadah, dan kami percaya Tuhan yang dimuliakan dalam ibadah kami. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini. Hamba berdoa Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, jauhkan dari sakit, penyakit, dan kelemahan, dan jauhkan dari virus, bibit penyakit, terlebih virus corona yang hari ini sedang mewabah di seluruh dunia. Kami minta Tuhan, tolong tutup bungkus kami dengan kuasa Tuhan, dan kami berdoa ya Bapa, Tuhan juga memberikan kami hikmat, berikan kami kerendahan hati untuk mentaati setiap himbauan, arahan yang diberikan kepada kami. Juga Tuhan beri kami hikmat untuk menjaga diri kesehatan kami, dan kami berdoa ya Bapa, Tuhan juga akan selalu memberkati kami dengan kekuatan dari Tuhan setiap harinya. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, apapun sakit penyakit yang sedang dialami. Tuhan tolong jamah umat-Mu saat ini, dan berikan kekuatan, berikan kesehatan. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, terlebih dalam keadaan apapun. Kami berdoa supaya kami tetap memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati pemerintah dari pusat, provinsi, kota Samarinda, setiap gugus tugas yang telah dibentuk, dipercayakan untuk menangani, mengantisipasi, menghambat, bahkan menghentikan penyebaran virus corona. Tuhan berkati mereka, Tuhan memberkati supaya ada kesabaran dan juga kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati semua masyarakat di seluruh Indonesia, di kota ini, supaya kami semua juga akan bersama-sama bersatu terus untuk memberikan yang terbaik, mentaati semua himbauan dan peraturan yang telah diberikan. Dan Tuhan bekerja juga lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Bapa Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan juga tolong memberkati semua orang-orang percaya dimanapun berada. Tuhan tolong kami semua, supaya iman kami tetap bisa bertumbuh, kami tetap bisa fokus kepada Tuhan, kami tetap bisa selalu bersyukur, kami tetap bisa selalu bersukacita. Jemaat GKI Mazmur Temindung, Tuhan juga memberkati semuanya, dan kami yakin Tuhan, kami akan selalu tetap setia kepada Tuhan apapun situasi keadaan di dunia ini. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pergumulan-pergumulan yang saat ini sedang diucapkan. Ada kebutuhan, ada harapan, ada cita-cita yang sedang disampaikan secara diam-diam oleh umat-Mu di rumah masing-masing. Tuhan mendengar setiap doa, Tuhan menjawab, Tuhan nyatakan rencana Tuhan yang begitu indah, yang sempurna untuk setiap umat Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapa, dan kami ada di akhir ibadah kami. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan kami bisa beribadah seperti hari ini. Tuhan, terima kasih.
Ini doa kami Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami dan kami memohon berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan yang penuh kuasa, hikmat dan kekudusan dari Allah Roh Kudus. Menyertai kita semua, menyertai semua orang percaya, semua jemaat Tuhan, dimanapun berada, saat ini, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, memohon berkat ini dan mengakhiri ibadah kami hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Terus semangat menjalani hidup kita, tetap setia kepada Tuhan. Percaya Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.